Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat datang kembali di Dialog Iqra. Malam hari ini, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diizinkan kembali untuk meneruskan perbincangan kita tentang pencarian manusia. Ya. Di pertemuan lalu, kita membahas tentang pencarian manusia, di mana kita sama-sama merenungkan, berkontemplasi apa yang sebenarnya yang kita cari. Salawat dan salam semoga selalu diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada guru-guru yang lain yang sudah hadir dalam kehidupan kita, membantu kita menemukan cahaya, membantu kita menemukan dan menerangi jalan hidup kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Dame, tema kita malam hari ini adalah masih tentang pencarian manusia 2. Karena di buku Iqra ini itu pencarian manusia ditulis dalam 2 topik. Topik yang pertama kan singkat kemarin ya, gimana kita mengulas pertanyaan dari mana kita berasal, kemana kita akan menuju, siapa diri kita sebenarnya dan banyak pertanyaan lain yang muncul kan gitu. Tetapi di pencarian manusia kedua nih Bang Dame mengulas lebih detail dan juga memberikan satu clue, yaitu manusia mencari tahu siapa dirinya, itu Bang Dame, ya kan? Berarti ini menjawab pertanyaan yang pertama, manusia mencari tahu siapa dirinya, siapa diri sejatinya, dan itu yang akan membawa dia kepada kebahagiaan sejati atau membawa kepada kedamaian yang dia cari selama ini. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bersama-sama kembali berkontemplasi melalui buku Iqra. Mudah-mudahan kontemplasi kita malam ini, sahabat-sahabat yang hadir di sini terbuka kepada kebenaran, dapat hikmah. Saya juga dilancarkan, diberkati, Mas Abi juga dilancarkan, diberkati untuk memandu acara ini. Hormat kita, salam pada guru kehidupan sepanjang masa, yaitu Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah dikenalkan tentang Iqra ya. Saya selalu ulang supaya kita take off-nya itu lebih enak. Jadi diskusi-diskusi malam ini, diskusi-diskusi Iqra yang rutin ini berkaitan dengan praktek yang dilakukan Rasulullah sepanjang hidupnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari untuk membaca tanda-tanda. Ya, tanda-tandanya gitu ya. Jadi setiap hari sebetulnya kita disuguhkan tanda-tanda gitu. Fenomena itu adalah tanda-tanda gitu Mas Abi. Fenomena apapun itu tanda-tanda. Siang itu tanda Tuhan. Sunrise, sunset, apapun tanda Tuhan. Bahkan berkaitan dengan diri kita, tubuh kita, apa yang kita rasakan, apa yang sakit, relationship kita, kemudian apapun, itu semua adalah tanda-tanda. Dari perspektif ini, dari kacamata ini, teman-teman yang ikut ini mulai terbiasa bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi adalah tanda-tanda gitu Mas Abi. Dari perspektif itulah kita mulai masuk kepada direct experience, pengalaman langsung membaca tanda-tanda gitu. Jadi tidak mengandalkan orang lain untuk bisa memaknai peristiwa sebagai ayat-ayat Allah. Nah, saya termasuk melakukan itu. Teman-teman juga bisa melakukan itu. Bisa melakukannya secara mandiri untuk bisa membaca fenomena apapun sebagai tanda-tanda. Nah, dalam pengalaman saya pribadi, teman-teman, memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai ayat-ayat Allah, dari pemaknaan itu jadi sadar pada pertemuan dengannya dalam berbagai penyingkapan ataupun kehadiran. Nah, saya mencatat. Catatan-catatannya itu akhirnya dibukukan.
Salah satunya adalah sudah kita bahas kemarin, pencarian manusia. Nah, di situ teman-teman bisa meneliti tuh ke diri masing-masing bahwa saya termasuk nggak yang melakukan pencarian, gitu ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana diskursif rasional, akal saja, logika saja, itu tidak mampu menemukan apa yang dicari manusia. Kadang kita nggak tahu juga apa yang kita cari gitu kan. Ya sederhananya itu kita punya tujuan, mau kaya, ingin punya pasangan yang saling support, punya kekayaan, punya prestasi, beli rumah, apapun, kuliah. Ujungnya semua adalah ada sesuatu yang kita rindukan gitu. Nah, kerinduan ini terjadi pada manusia. Nah, di pertemuan yang lalu kita dapat jawaban itu sebetulnya ada dalam perspektif yang tanda petik disebut tradisional gitu. Traditio, ada di jantungnya agama. Nah, di pertemuan kedua ini saya mengajak lagi teman-teman melalui teks ini ya, Mas Abi, pencarian manusia. Nah, ini kita mulai perdalam lagi nih. Nah, saya baca ya, Mas Abi yang baca apa saya? Boleh. Biar saya baca. Saya. Sekalian juga Boleh. Suaranya ada ya? Udah oke. Oke, Ustaz. Pencarian manusia. Manusia mencari tahu siapa dirinya. Dia ingin tahu secara pasti asal muasal dirinya. Dan tujuan dirinya juga. Tradisi mengatakan manusia adalah manifestasi Tuhan atau Sang Absolut. Dan manusia berasal dari Tuhan dalam pengertian terbatas. Dan manusia juga akhirnya akan kembali kepada Tuhan Sang Absolut. Sedangkan pemikiran modern sama sekali tidak melibatkan Tuhan atau Sang Absolut dalam perjalanan hidupnya. Meskipun sebenarnya mereka tidak akan bisa hidup tanpa kesadaran atau tanpa keberadaan Sang Absolut. Dalam hal ini, aneh sekali cara berpikir modern. Mereka tahu apa yang ada di luar dirinya, sementara mereka tidak tahu secara pasti apa yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian, apapun argumen yang disampaikan pemikir modern, semuanya meragukan. Karena dasar atau fondasi premis berpikirnya juga masih meragukan. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan yang populer dari René Descartes. Kepastian bagiku adalah aku ragu. Keraguan itulah kebenaranku. Dia memulai fondasi perjalanannya dengan keraguan. Sementara di sisi lain, kaum tradisionalis justru berpikir lain. Kepastian bagiku adalah aku sadar siapa diriku. Aku adalah kesadaran, aku berasal dari kesadaran Tuhan. Kesaksian terhadap keberadaan diri sendiri adalah fondasi utama dalam menjelajahi kebenaran-kebenaran relatif lainnya. Sokrates, seorang arif Yunani, mengatakan, kenalilah dirimu, sadari dan rasakan kehadirannya. Siapa engkau adalah penting untuk memahami realitas-realitas yang relatif. Nah itu teksnya Bang Dami. Silakan mungkin Bang Dami diulas lebih dalam. Iya. Kalau Mas Abi dapat apa dari situ? Kalau saya justru di sini, kalau membaca teks ini kan Bang Dami juga menjawab pertanyaan dari pencarian manusia yang pertama, yaitu manusia mencari tahu siapa dirinya. Ya kan? Dan jalan untuk menuju kepada diri sendiri ini sangat penting, karena kan selama ini kita tuh terlalu mengarahkan pandangan kita keluar kan, mengenali seluruh macam, tapi lupa tentang siapa diri. Ada apa di dalam lapisan diri kita ini, apa saja. Nah, pengetahuan ini justru akan membawa kita sampai kepada pengertian bahwa barang siapa yang kenal dirinya akan sampai kepada Tuhan, ya kan hadis itu yang terkenal mengatakan seperti itu. Nah, ini kan mengandung misteri, ya kan? Kenapa orang yang sampai kepada dirinya, mengenal dirinya bisa sampai kepada Tuhannya? Sementara kita diajarin tuh, Bang Dami, Tuhan itu ada di sana gitu. Tuhan itu ada di atas atau jauh di sana. Tapi kenal diri itu gimana bisa nyambung kalau ternyata dalam diri kita ada sangkut pautnya dengan kesadaran itu. Nah itu Bang Dami, ini kan juga banyak banget nih yang bisa diulas di sini. Misalnya nih,
mengapa manusia modern ragu, dan ciri manusia modern itu gimana Bang, agar lebih jelas nih bagi teman-teman yang sekarang. Apa bedanya manusia modern dengan manusia tradisional? Apakah juga yang Ya, masuk di situ ada spiritualnya atau gimana? ya, di sini saya sengaja mengutip René Mm-mm. Descartes nih teman-teman. Kalau sahabat-sahabat yang akrab dengan filsafat barat atau kuliah ya, Iya. itu abad 16 ada seorang filosof. Jadi dialah bapak filsafat modern namanya René Descartes. Beliau juga mencari sesuatu yang pasti, teman-teman. Jadi sebagai manusia, dia mencari apa yang pasti gitu. Kalau dari agama kita diberikan informasi ada surga, ada neraka, bahkan ada Tuhan. Semua itu kan sebagai informasi. Kalau kita believe, itu lumayan kokoh gitu loh, teman-teman sekalian. Tapi kita membutuhkan kepastian gitu. Jadi manusia itu pencarian manusia yang dari dulu sampai sekarang tidak ada selesainya. Bahkan masing-masing harus sampai adalah menemukan kepastian gitu. Jadi kalau saya katakan misalnya teman-teman di sini, saya sudah menemukan apa yang saya cari. Are you sure gitu? Benar enggak gitu kira-kira. Saya sudah menemukan cinta, benar enggak gitu. Saya Ya. sudah menemukan Tuhan saya, benar enggak. Ya. Saya sudah menemukan diri sejati saya, benar enggak gitu. Ya. Nah ini maksudnya teman-teman. Jadi saya juga berupaya berharap ingin menekankan kepada teman-teman saat membaca buku ini. Menurut Bang Dame di buku Iqra, menurut ayat ini, menurut filosof ini, itu yang saya tekankan di sini. Kenapa kemarin pencarian manusia itu kita bahas secara sekilas dulu. Nah, di saat ini kita mulai menekankan aspek saya harus tahu pasti nih, gitu loh Mas Adi. Ya. Ya, nah disitulah karena pemuja orang-orang modern itu memuja René Descartes, gitu kan? Descartes Ya. gitu, abad 16. Pak. Tetapi menurut sejarah, René Descartes juga merujuk pada Imam Al-Ghazali. Karena Imam Al-Ghazali juga teman-teman meragukan banyak hal. Jadi dia ragu Tuhan, dia ragu tentang apa yang dikatakan guru, ulama di masanya, dari teologi, dari filsafat. Nah sama gitu. Hari ini malam ini kita sama satu pencarian nih kesan. Masih banyak ya yang saya ragukan gitu loh kira-kira Mas. Itu dulu tuh, nyadarin itu dulu tuh. Sebelum kita Dari ke hal paragraf kecil terakhir ya. dulu ya. Iya, iya, iya. Sebelum kita ke paragraf terakhir gitu. Karena sebetulnya ini waktu saya mengalami pergulatan ini cukup keotik loh sebetulnya Mas Abi. Sampai sakit Boleh saya cerita ini. nggak Bang Dame? Boleh Iya, nggak jadi diceritain di balik semua itu? saat-saat saya belajar filsafat itu serius, Mas Abi juga tahu, filsafat barat, berpikir, baca buku, ketemu ustadz, ketemu guru, itu luar biasa seriusnya, ada semacam himmah ya, ketekunan, sampai sakit gitu. Jadi saya jadi paham kenapa René Descartes itu mengalami kayak semacam depresi lah gitu, semacam hampir putus asa gitu. Jadi dia ragukan Tuhan, dia ragukan apapun, tapi ada yang nggak dia ragukan. Saya ragu gitu, saya tidak bisa meragukan, saya ragu gitu kira-kira. Kalau Tuhan kan katanya, hidup sesudah mati katanya, apapun itu katanya gitu, informasi, kata Google, kalau kata YouTube gitu. Ya. Jadi ini maksudnya independensi diri kita nih teman-teman, melakukan satu proses ikro, penelitian. Saya harus melampaui keraguan saya. Nah, saya kutip René Descartes itu dalam rangka itu. Saya ragukan apapun. Tapi dia tiba-tiba kayak nyadar gitu. Ada yang nggak bisa saya ragukan. Apa itu? Ya saya ragu gitu kira-kira. Keraguanku. Keraguan Aku itu yakin saya nggak kalau aku ragu tidak gitu. ragu. Nah, misalnya kalau teman-teman lagi ribet tiba sampai depresi. Saya depresi itu sekarang saya nggak ragu gitu kira-kira.
Itu maksudnya. Itu kan kita nyari pakai pemikiran, pencarian manusia. Siapa aku? Jangan-jangan satu saat nanti, saya ragu diri saya gitu. Ya. Bayangin seorang presiden tiba-tiba dia ngambil keputusan, dia ragu. Atau suami istri ini ragu dia dengan cintanya gitu. Atau dia percaya pada ustadz, pada guru, Mas Abi. Saya ragu nih sama guru saya gitu, sama kiai saya gitu. Karena banyak info-info gitu maksud saya. Nah, ini saya mau tekankan ke teman-teman tuh. Jadi saya mengalami behind the scene-nya itu kan. Di balik tulisan itu, wah itu luar biasa. Bayangin di dalam perjalanan hidup kita, suluknya kita, pencarian kita. Kita ragu dengan apa-apa. Termasuk diri kita. Nah, disitulah René Descartes itu menemukan satu filsafat hidupnya. Cogito ergo sum. Tapi sebelum itu, yang satu-satunya yang tidak saya ragukan sekarang, saya ragu. Nah, tapi ya orang banyak menurut saya René Descartes menemukan kepastian. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Orang menafsirkan dengan berpikir aku jadi eksis. Padahal sebelum saya berpikir ada dulu dong saya kan gitu. Nah, itu teman-teman juga harus mengalami itu. Nah, kalau saya waktu itu sampai sakit, Tuhan saya ragukan, zikir saya ragukan, sholat saya ragukan, semua saya ragukan, Mas Abi. Nah, pada satu titik sampai saya sakit, itu yang ya lumayan berapa hari ya, 3 hari kalau nggak salah. Di situ kayak hilang juga saya. Nah, saya tahu itu saat itu saya mengalami near death experience. Hilang gitu. Tiba-tiba saya ada semacam kayak dialog gitu, dialog intim. Ya, dialog intim, dan itu sudah mulai firm saya sampai sekarang. Coba, ini kayak ada suaranya. Karena pertanyaan waktu itu, apa yang bisa saya pegang dalam situasi tersulit? Pegangan terakhirku apa? Orang kan bilang Tuhan kan. Ya. Oh, Tuhan saya ragukan, gimana dong? Ya kan? Ya. Apa pegangan terakhirku dalam situasi sulit? Saya membayangkan saya di kutub utara, saya di penjara misalnya, saya di apa ya, terpahit lah. Apa pegangan terakhir? Dan langsung pikiran saya jawab Tuhan. Oh, Tuhan saya ragukan. Sholat, saya tadi berkali-kali sholat nggak bisa damai. Ya kan? Ya. Kemudian zikir nggak bisa, guru nggak ada. Semua. Nah, saat itulah kalau pengalaman saya, ada semacam kayak intuisi yang halus. Napas katanya. Nah, disitulah saya menemukan napas. Mas Adi. Jadi kalau saya ragu, apapun, saya bernapas saja, Mas Adi. Saya nggak bisa meragukan napas itu kan. Iya. Praktek itu saya nggak bisa ragukan. Iya. Itu saya nggak bisa ragukan. Kalau René Descartes kan keraguannya. Nah, pelan-pelan setelah saya belajar Vedanta, belajar kemana-mana. Oh, saat saya bernapas, at the same time saya sadar. Makanya Thich Nhat Hanh melatih kita, napas masuk, aku menarik napas. Mesti ngomong. Karena sering kita bernapas nggak sadar. Udah kayak otomatis. Aku menarik napas. Itu Thich Nhat Hanh. Aku membuang napas. Itu yang saya pegang, Mas Abi. Jadi Tuhan yang konsep itu semua saya tinggal. Jadi boleh dikatakan, kalau vulgar nih, ya Tuhan saya napas. Benar dong, yang hidup, yang menghidupkan. Jadi dari situlah saya ikro, saya melakukan penelitian langsung, menatap lebih dalam kalau kata Thich Nhat Hanh. Nabi nyebut ikro. Wah, saya tidak bisa ragukan napas itu. Saat saya bernapas, itu saat sama saya sadar kan, saya adalah sadar.
Nah, 3 bulan kemudian saya mengalami situasi chaos juga, napasnya mampet. Gitu bayang itu. Wah, saya waktu itu nggak ragu-ragu ngomongnya Mas Abi. Tuhan saya terbatas lagi nih, nggak bisa nolongin nih gitu. Gitu. Wah, biasanya kalau napas beberapa kali itu energi saya full gitu. Dan itu saya praktekin terus. Makanya saya ketemu Tai Chi kan. Saya praktekin juga di sholat. Ya, karena semua saya ragukan. Saya stop dulu. Nggak usah mikir yang di luar dulu. Bahkan saya nggak perhatiin pikiran. Karena kalau saya perhatiin pikiran, saya ragu semuanya. Apalagi buka mata. Itu dialami Al-Ghazali. Kayak, oh ini saya kayak dalam mimpi kok. Kalau sekarang di game. Kayak Matrix gitu loh, Neo. Dia raguin semuanya kan. Kalau Eckhart Tolle, waktu dia mengalami krisis itu, pencarian dia itu, ikutin aja gitu. Dia nemuin pasrah gitu. Eckhart Tolle. Lahirlah buku The Power of Now. Nah kalau saya itu napas itu. Nah begitu 3 bulan kemudian Mas Abi sakit lagi, itu rasanya mau mati lagi. Saya butuh Tuhan saya gitu. Saya butuh napas. Iya dong. Napas itu bisa kita, ya Tuhan saya butuh hidup. Bayangin kalau orang anfal, serangan jantung. Saya punya teman dulu Mas Abi pilot, 15 menit aja dia anfal. Waduh, luar biasa sakitnya. Nah, saat itu akhirnya saya ilmu awam lagi, Mas Abi, pengalihan gitu loh. Lagi ribet, ngalihin aja. Nggak siap saya menghadapi. Nah, minum teh, tiba-tiba ketiduran. Nah, begitu tidur kan udah kesadarannya sudah empty kan. Waktu itu saya belum ngerti, tidur pulas itu juga sadar. Ya. Saya bangun pagi, saya cek energi saya istilahnya kan. Nah, dialog lagi nih, yang suara intimasi itu, enak. Nggak tahu ya, kalau Nabi kan nyebut Jibril kan. Ya. Saya bertemu, kalau saya ya suara yang intim itu datang lagi. Dia bilang gini, tadi malam mau mati ya katanya. Iya. Tadi malam mau mati lagi kan. Iya gitu. Ya, saya sebut iya Tuhan gitu. Terus, emang kamu butuh apa? Aku butuh napas. Tanpa napas aku mati gitu. Ngomong lagi. Ya. Terus dia jawab di masa itu. Kamu butuh napas atau aku? Wah, di situ saya terbuka lagi. Oh, fokusnya bukan napas. Fokusnya pindah yang bernapas. Di situ, oh ini nggak pernah pergi. Selalu ada. Nggak pernah pergi. Makanya sejak itu Mas Abi, dalam situasi sulit apapun, aku nggak pernah pergi gitu. Itu kan Quran. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Iya, ayat nama tuwalu fasamaju. Bukan. Oh, itu kemana? Itu kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah kan? Ada wajah Allah. Ya, aku bersamamu dimanapun kau berada. Aku lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Ini masih pakai perumpamaan. Iya. Nah, ya dari situ Mas Abi nggak heran kalau tiba-tiba ya Mas Abi kita ke India, ke Portugal, mulai muncullah standing as awareness. Akimis sholat ali zikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Itu jadi, oh ini toh gitu. Jadi siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhan, itu nggak ada keraguan lagi gitu. Makanya di sini, di paragraf berikutnya, sementara kamu tradisionalis, ini kan saya masih ngomong tuh, tapi sekarang lebih tajam. Justru kepastian bagiku adalah, aku sadar siapa diriku. Nah ini kan kalau saya ngomong begini, jadi kata-kata. Harus ada satu proses namanya self-realization. Kalau Robert Spira nyebut being aware of being aware. Nah nama umumnya namanya I am, aku. Makanya bab kedua apa bab berikutnya apa? Jalan yang lurus kan? Jalan yang lurus. Nanti nyambung. Nanti kita bahas tuh Siratul Mustaqim. Tapi jangan sekarang. Iya. Ini saya mau menekankan tadi keraguan, pencariannya, menemukan kepastian.
Nah, Artinya bab Bang berikutnya Damet, kan, mm, yang manusia benar-benar cari itu adalah sesuatu yang membuat dia tidak ragu lagi dong. iya Entah apapun itu kan, itu ya, apapun itu kan. iya betul. Sampai kepada sesuatu yang nggak membuat dia ragu, baru dia bisa menemukan satu hal yang dia bisa bersandar untuk hidupnya kan. Karena dia akan balik ke situ Yes, lagi kan. Makanya yes, tadi kan Warnanya bilang bahwa dalam keadaan apa pertanyaan itu muncul. Ada banyak orang misalnya atau Warnanya sendiri kan muncul dalam keadaan kita terdesak atau dalam keadaan mau mati sekalipun itu muncul. Saya juga ngalamin kan saat kena COVID itu nafasnya itu luar biasa di apa namanya di ujinya atau misalnya dibawa ke dalam satu keadaan di mana susah untuk bernafas. Dan Bang Nami tadi bilang rupanya pencarian kita atau bersandar pada nafas juga belum selesai. Ya kan? belum, Waktu itu kan belum. sempat bilang, oh sesuatu yang aku bisa berpegang teguh kepada sesuatu yang tidak bisa aku robek adalah nafas. Ternyata ketika kena COVID, nafas juga tidak banyak Gak bisa menolong. dipegang. Aku butuh yang lain, gak usah dipegang gitu loh. Orang saya mau ke Ya, kamar mandi aja kesulitan, ya kan? Gara-gara nafasnya bermasalah. Belakangan kemudian juga dipertemukan dengan satu guru yang mengatakan bahwa yang keluar masuknya udara, Bang Dame, ternyata itu bukan pernafasan. Jadi bernafas adalah sesuatu yang mengalirkan udara keluar masuk. Artinya kan bukan hidung, bukan jantung, bukan apa semuanya. Ada sesuatu di balik ini kan, Bang Dame. Itu yang kemudian ya, harusnya saya juga berjalan menemukan itu yang nggak bisa dilakukan kan gitu ya. Dan ya. Bang Dame kan juga bilang tadi, oh ternyata nafas juga tidak menolong. Akhirnya harus mencari sesuatu yang dibalik nafas itu. Mana bilang tadi apa tadi? Kenali dirimu, diri yang sejati atau I am. Kan tidak banyak orang Bang Damai yang bisa mengakses ke sini. Gimana caranya Sebenarnya untuk Mas mencari Abi, itu? kita selalu akses. Ya. Tetapi kita sudah terhipnotis rame-rame oleh Maksudnya kekeliruan. Jadi kita kekeliruan. itu dari awal menganggap kita terpisah dari Tuhan. Bahkan seketika saya sebut kata Tuhan, itu kita Ya, langsung mendeskrip pakai pikiran. Gitu. ya betul, Jadi betul. kita rame-rame sudah terhipnotis gitu. Collective consciousness kita itu sebenarnya bahasa kafir itu kalau menurut saya. Jadi kita Tertutup. rame-rame itu terhijab. Iya, tidak sadar. Kayak kalau Nabi kan nyebut mimpi. Kalian hidup di dunia ini mimpi gitu, nggak sadar. Jadi kalau kita misalnya kayak pakai nanti, apalagi kalau era metaverse kan, kita pakai kacamata, bayangin di 50 tahun kita pakai kacamata ini. Jadi kita akan menganggap diri kita adalah avatar yang ada appearance yang nongol di metaverse itu. Ya sekarang pun misalnya teman-teman menganggap Dame itu yang di layar itu. Diriku adalah yang di Instagram. Karena sering dipakai gitu. Kita sering pakai badan ini. Akhirnya kita anggap diriku badan ini. Maka nanti ada bab keempat itu kan pencarian identitas diri kan. Iya, iya, iya. Ya, nanti aja Nah Bang. itu. Nanti itu. Nah Kita pertegas di itu sini loh dulu. maksudnya. Malam ini kita sampai dulu pada satu kemahfuman. Saya masih ragu. Ya. Tentang apa? Banyak hal. Ya. Kalau Betul. kita tarik ini ke tradisi agama Islam, itu yang disebut hakul yakin. Kalau saya sudah pasti. Konsekuensinya kalau orang sudah dapat kepastian yang dia cari atau I am itu, nggak takut kalau apapun lepas gitu. Oh saya udah mengalami yang lepas apapun gitu. Napas nggak bisa dipegang lagi. Iya, Coba iya. itu apalagi yang paling intim dengan kita selain napas. Mati suri badan nggak ada gitu. Jadi dari situ kalau saya misalnya pengalaman saya jadinya, oh ini hilang ini, itu jadi kokoh. Nanti ada fase berikutnya ya. Mobil itu adalah bagian dari diri kita. Itu nanti keluarnya nanti ya. Itu nggak tahu kapan nanti kita bahas itu. Tapi ini kita nih. harus dapat dulu Yes, senternya betul. kita. Ya. Nyambung Mas dengan Abi, pertanyaan nih Bang nih. Bang nih, ada ya nyambung dengan pertanyaan. Kalau misalnya kita udah mulai mengidentifikasi bahwa
meragukan badan ini pun kita ragukan. Meyakini bahwa aku adalah badan ini pun ragukan. Meragukan meyakini bahwa aku adalah Abi misalnya, aku adalah Bang Dame dan segala macam. Itu pun ragukan Bang Dame. Lalu ketika misalnya orang meninggal gitu, ini kan ada pertanyaan nih. Jika manusia meninggal, rohnya kemana? Ah, ini apa nih, Bang? Yang kita cari roh itu bukan. kan, Nah itu gimana? nah itu karena kita dari dulu mengetahui apapun berdasarkan teks Ya, katanya, betul. ya kita jadi butuh verifikasi gitu loh. Hmm. Kita butuh seseorang yang memverifikasi. Bayangin saya mengalami, guru tidak bisa membantu. Kitab suci saya baca nggak bisa bantu. Nah disitulah teman-teman, ini yang saya bilang, Iqra sendiri gitu. Self-inquiry. Makanya kan transformasi Iqra ini, saya kenalkan belakangan ini, Mas Abi tahu, self-inquiry. Selidiki langsung gitu. Nggak bisa joki, nggak bisa dititipin. Nah, ketika sudah dapat, seorang guru yang sudah kokoh, dia akan bilang, nah kamu itu gitu. Nah, saya kan setelah memverifikasi itu, Mas Abi, saya ya Mas Abi tahu dong, saya kemana-mana kan. Guru yang muda itu, kamu itu katanya gitu, you are dead gitu. Atau I am dead. Jadi siapapun yang mau ngibulin kita nggak bisa lagi. Bagaimana kamu mau ngibulin? Saya ngelihat kebenaran gitu. Ya sama dengan yang tadi. Jadi pertanyaan ini balik lagi kepada pertanyaan kita masa kecil. Jika manusia meninggal dunia, rohnya kemana Pak? Nah gitu kan. Kalau jawaban dogmatis apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi itu apa sebenarnya hakikatnya? Iya betul. Nah nanti kan di dialog-dialog Iqra ini kan akan kita pretelin nih satu-satu. Jadi kalau ada orang nanya ke saya nih kayak Mbak Uci ya, itu saya bilang, kamu ready saya jawab sampai ke hakikat kira-kira gitu. Ya kan? Nah banyak orang nggak ready. Satu-satunya cara untuk memastikan itu kan, kalau manusia mati, kemana roh itu? Ya kita mati dulu. Baru tahu. Baru tahu gitu. Masalahnya kan takut ya. Nggak usah deh kalau gitu nggak usah gitu. Justru Papa Haji yang harus ketika itu Papa Haji, kenapa takut? ya balik lagi karena kita memang belum ready menerima jawaban itu langsung. Yes, betul. Sama seperti Papa Haji ketika dia ketemu Ramana Maharishi kan, dia udah nyari kemana-mana Tuhan. Engkaulah harapanku gitu katanya. Apapun akan kulakukan, bayar pun aku lakukan. Udah berteriak. Dikasih tahu Ramana, tahu nggak jawabannya apa? Ada di googling itu, ada di Wikipedia. Tuhan yang kamu cari itu nggak di mana-mana. Yang mencari itu adalah dia katanya. Nah, itu udah dijawab gitu. Oh, itu. Tapi kan kalau dijawab langsung gitu kan balik lagi. Nanti jadi konsep Bang ya. Iya gitu. Sebab kalau jadi konsep tuh nggak berasa jawabannya. Ya Nggak kan? berasa dan tidak bebas. Tidak bebas. Makanya kalau saya balik lagi ke tradisi Islam teman-teman. Deklarasi saya sudah tahu sang absolut itu. Itu dinyatakan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Ini kan ngomong nih kalau ini. Tapi sebelum ngomong ada dong kesaksian. La ilaha illallah. Iya. Iya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ilahnya itu masih napas, ilahnya masih duit, ilahnya masih konsep, masih itu ilah. Enggak ada ternyata ini. Illallah. Baru yang kedua, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi juga. Nah, Muhammad utusan Allah. Itu maksudnya apa? Nah, orang batasi lagi kepada individu kan. Ada kata kunci di situ. Rasulullah. Utusan. Jadi kalau kita melihat kesempurnaan Muhammad itu yang terpuji. Penampilan, appearance sempurnanya Tuhan gitu. Itu Rasulullah. Makanya dalam tradisi Islam pun nggak boleh dibayangin wajah fisik. Nggak boleh.
Karena bukan itu. Kenapa nggak boleh? Karena semuanya bisa wajah utusan Tuhan. Seperti saya sekarang, utusan saya adalah gambar ini yang ngomong. Utusannya bisa ganti-ganti kan? Bisa ini kan? Iya Kak? Bisa ganti-ganti utusan. Nah, utusan sempurnanya itu membuat kita sadar pada yang hakikinya. Ah, itu ya, ini kan ya penampilan aja gitu. Nah, itu apa? Mudah-mudahan mulai dapat ya teman-teman. Dan itu tidak bisa dijoki. Harus ngalamin Sementara sendiri. kaum tradisionalis justru lain. Kepastian bagiku adalah aku sadar siapa diri. Kalau tadi kan aku sadar napas. Ya. Sekali lagi nih kalau teman-teman menyimak ini, saya vulgar loh ngomong itu. Mikir lagi tuh. Nah, begitu kita, oh jadi aku ini dong. Nah, konsep itu konsep. Ya. Ketika kita sampai pada satu, siapa sih sebetulnya yang mendengar ini? Itu pasti kita silent. Saat silent, itu apa gitu? Aku adalah kesadaran kan gitu. Nah, di sini saya masih pakai bahasa dualitas lah. Aku berasal dari kesadaran Tuhan kan gitu. Supaya nanti hingga ini ya, kesaksian terhadap keberadaan diri sendiri adalah fondasi utama dalam menjelajahi kebenaran-kebenaran relatif lainnya. Jadi kita bisa eksplor dunia alien lah, dunia jin lah, setan apa gitu. Kita eksplor aja kalau kita sudah tahu I am yang nggak berubah itu Mas Adi. Dunia sihir lah, perdukunan lah gitu. Malaikat lah, ilmuwan itu kan meneliti hukum-hukum alam. Universe inilah, universe itulah, dunia binatang lah. Itu makanya Ibnu Arabi Mas Adi, dia pernah bercerita dalam Futuhat Al-Makkiyah, itu kesaksian juga tuh. Aku bertemu dengan hewan ini, dia menceritakan dirinya kepadaku. Dia. Nah, saya pernah coba begitu waktu masa kecil itu. Begitu saya masuk ke semut, komunikasi, itu tuh cerita semua. Jadi nggak usah dulu, nggak siap gitu. Buat apa juga gitu. Kayak di download. Nah, sekarang di era teknologi ini bisa dijelaskan. Ingat nggak film Matrix itu? Dia mau bawa helikopter, langsung bisa gitu. Kayak gitu kira saya bayangin gitu Ibnu Arabi itu. Tapi saya tidak melakukan itu karena nggak ready juga. Dalam arti gini, masih terbatas di badan si fisik ini. Tapi, nah itu nanti tujuan hidup di situ, Bi. Kita akan menjelajahi nanti apa yang menjadi ya rasa ingin tahu kita. Ada yang mahir di energi, ada yang mahir di pengetahuan, ada yang mahir di cinta, ada yang mahir macam-macam. Makanya Ibnu Arabi menulis semua apa yang dia saksikan. Bisa nggak kita mengatakan Bang Nani, kalau mengenal diri ini adalah tujuan hidup paling tinggi dari manusia? Ya, benar banget. Makanya kan waktu di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di beberapa kajian saya, ya Mas Abi juga tahu, 4 tujuan hidup itu kan, Ya. kesenangan gitu kan. Nah, ini namanya kama ya, menjadi kama sutra, kama yang disutrakan, disucikan, desire yang disucikan itu namanya kama sutra. Terus ada keberhasilan dunia. Manusia tujuannya itu. Kaya nomor 1, 2 ketenaran, 3 politik kekuasaan. Tapi itu karma, itu drama terus hidup. Lalu yang ketiga itu tugas hidup. Kayak seorang ayah pada anak, seorang ibu pada anak. Seorang pemimpin buat rakyatnya. Itu sudah dharma, tanpa pamrih. Gitu. Tapi itu masih jadi orang baik aja. Nah, yang keempat, tujuan hidup adalah self-realization. Menemukan yang abadi, yang sejati. I am. Nah, nama lainnya Tuhan. Kebahagiaan sejati, Ananda gitu kan. Nah, bayangin banyak orang aspirasinya belum ke situ. Makanya
di buku Iqra ini pencarian manusia gitu kira-kira. Jadi kalau teman-teman yang hadir di sini itu merasa itu bagian dari pencarian teman-teman, masuk kita ke bab ketiganya nanti. Apa itu? Jalan Jalan yang yang lurus. lurus. Biar Jalan nggak yang lurus. bengkok-bengkok gitu. Iya benar. Artinya Iqra ini, Bang Dami sebenarnya ingin menceritakan sebuah peta perjalanan manusia, kan gitu ya? Ya, Dari tapi agak mulai ini, agak acak juga, tapi uh, masuk gitu kira-kira. masuk ya. Iya, Iya. betul-betul. Diajar kita membaca perjalanan, petanya gimana, supaya jangan sampai salah dalam membaca ke arah mana kita mau berjalan, kan gitu. Tapi kan tadi Bang Enggak. Dami bilang, belum banyak orang yang punya akses ke sana. Atau misalnya dia salah jalan nih Bang. Gue Ya. baca salah lagi, gue baca salah lagi, nggak sampai-sampai ke tujuan yang keempat tuh gimana Bang? Gue nggak bisa kenal sama diri gue gitu. Atau tidak bisa Ya. menemukan itu tuh mana ya Bang? Ikronya gimana? Pengalaman saya teman-teman, misalnya jalan yang lurus. Ya, itu kan bab 3, bagian Dibuka 3. dikit ya. Ya. Kalau saya kasih misalnya saya sharing jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Shirathul Mustaqim kan. Ya. Dan itu Quran kasih sedikit detail, ada sedikit karakternya. Shirathul ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi orang yang sudah ketemu jalan yang lurus itu, hidupnya itu udah enjoy gitu. Derita aja dia bisa enjoy gitu. Ghairil maghdubi, bukan yang dimurkai gitu. Itu yang dicela gitu oleh kehidupan ini, mencela dia. Hidup saya susah mulu, susah itu udah dicela. Ghairil maghdubi walad dolin, yang sesat, ikut-ikutan aja gitu. Nah, itu nanti kita pretelin ya, detail nanti jalan yang lurus. Nah, jadi pengalaman saya ketika ketemu di banyak tempat berbagi atau ngajar, di bagian bab 1 tadi aja yang chapter apa? Pencarian manusia itu belum mulai Mas Abi. Belum. Nah, pencarian kedua, manusia yang kedua ini kan sudah mulai, wah, kita mulai pretelin keraguan. Dicontohin René Descartes, Socrates gitu. Dapat nggak sesuatu, Mas Abi? Dapat ya? Iya, iya dong. Jadi Ya, maksudnya gini loh, ya. kalau sudah Iqra ini, ya Iqra ini, sekali lagi saya ulang, kita nggak bisa nitip pertanyaan ke orang, cari minta dong ke Tuhan biar jawab. Enggak, kita harus langsung. Sebetulnya Mas Abi, ada satu tokoh di Jawa teman-teman yang melakukan ini juga. Itu gurunya Bung Karno, namanya Ki Ageng Suryo Mentara, anaknya Suryo. Anak keberapa dari ya Ki Ageng itu juga judulnya kebahagiaan sejak apa itu mencari kebahagiaan. Dia anak sultan, tapi dia terlalu melihat di kehidupan kerajaan itu banyak pura-pura. Pura-pura, pura-pura deh. Dia anak raja loh, anak sultan. Akhirnya dia keluar dari kerajaan. Jadi tukang sumur, tapi dia bebas. Dia melakukan penelitian terhadap dirinya. Dia ketemu rahasia bahagia, kenapa ada orang sedih. Itu sampai bukunya itu sampai nyampe di Belanda itu. Ada buku di belakangan ini. Mas Radar itu sering mengupas itu. Ma'rifat Jawa judul. Ma'rifat Jawa itu ya Ki Ageng Suryo Mentara, salah satu. Jadi dia sampai disebut Platonya Indonesia. Sama, jadi kayak kita juga teman-teman. Jadi kita mengalami satu proses pencarian. Ini ada pertanyaan Mbak Uci lagi nih, Mas Abi. Sebelum ke situ ada satu lagi mana pertanyaan ini. Kita kan masing-masing ini punya peran, ya kan, ada sebagai istri, suami, bapak dan segala macamnya, dan juga mungkin di kantor segala macamnya. Kadang-kadang kan ada bisikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini kan, penting ini. Tapi seringkali kan dihempaskan lagi oleh hiruk pikuk sosial, ya kan? Ada orang yang sudah mau misalnya berjalan gitu kan, mau mencari jati diri, tapi gara-gara dia mempunyai peran ini, dia balik lagi ke bawah, gitu. Nanti muncul lagi, balik lagi ke bawah. Nah, itu
cara balik atau cara kita berjalan dalam situasi seperti ini agar kita tetap on the track dalam perjalanan ini, Bang? Ya, kalau kita punya sahabat dekat, dia akan mengingatkan kita kan. Ya, sahabat dekat. Kalau kita nggak punya sahabat dekat, waduh itu sedih banget itu. Mau cerita kemana? Ya. Makanya Profesor Nasaruddin Umar itu dalam beberapa khutbahnya disebut, we need spiritual partner. Mestinya kan pasangan suami istri, ataupun mestinya kan logikanya nih pacar atau siapa. Tapi tidak selalu. Jadi kita butuh sahabat spiritual itu. Kita butuh sahabat yang bisa. Gitu kira. Nah, beruntung banget kalau kita punya sahabat. Nah, pertemuan-pertemuan kita begini kan membawa kita ke situ. Jadi kalau misalnya kok ketarik lagi, ya. Yang kedua, Mas, semesta kehidupan akan menghantam kita. Jadi kenapa hidup kita kadang chaotic, tiba-tiba ada rasa bosan. Itu sebetulnya Tuhan memanggil invitation to freedom gitu. Jadi Mas Abi jadi tahu ya, dialog-dialog kita ini sebetulnya invitation to freedom gitu. Iya, membawa kepada kebebasan. Itu kan gitu kan? Iya, Melalui Ikro, kita pengen terbebas dari segala macam penderitaan. Kalaupun kita balik lagi ke penderitaan itu, kita tahu cara baliknya dengan cepat. Kan gitu pengennya kan? Iya, benar banget. Betul maksudnya. Tapi itu tadi, begitu kita menemukan pasangan yang rupanya tidak sejalan, kan kadang-kadang membuat rem-rem dalam kehidupan kita kan. Mau maju, tiba-tiba tarik lagi, mau tarik lagi. Ada seninya itu loh Bang, untuk kita tetap stabil, tetap terus berjalan. Kalau kita, itu sebabnya perlu bertemu seseorang yang kita bisa saling jujur. Itu penting banget gitu. Makanya sebetulnya saya pun, Mas Abi, ketika ada orang katakan curhat, tapi saya simpan buat dia, saya, Bang, aku mau cerita nih. Ya udah cerita. Padahal kadang-kadang saya cuma dengerin aja. Tapi dia ada katarsis. Nah, setelah itu kalau dia benar-benar mau, benar-benar terbuka, saya kasih direct path. Karena saya udah melewati itu kan, Mas Abi. Perihnya dia itu saya udah lewatin gitu. Ini ada loh ilmunya. Ini ada di Quran juga. Ini ada di Buddhism. Tapi kan harus kita lewatin dulu itu. Cirinya apa kalau orang sudah melewati itu? Dia yakin, dia nggak ada keraguan. Nah, kalau referensi Quran kan, Dzalikal kitab la raiba fihi, udah gitu. Pengetahuan itu tidak ada keraguan di dalam. Jadi nggak bisa sok-sok udah yakin, nggak bisa juga. Makanya pencarian manusia itu adalah yang kedua ini, gimana aku mau pasti yakin. Nah, keraguan itu sebetulnya dari satu sisi mengantarkan kita, membawa kita. Bagus itu. Jadi kalau ada orang berani ngomong, saya ragu sama Tuhan, wah, bagus. Iya dong. Iya dong, karena wah pencarian dimulai nih. Betul. Ya. Jadi kalau orang misalnya biasa-biasa aja, nggak pernah ragu, sebenarnya harus dicek ya. Maksudnya itu benar-benar dia yakin apa enggak gitu. Dia menutupi. Kelihatan kalau orang ragu-ragu itu ini nggak mantap. Makanya kan kita bilang pencarian manusia tadi itu yang pertama, yang kedua ini, aku ragu nih gitu. Saya mau mencari kepastian. Kepastian pertama itu adalah siapa aku gitu. Yang pertama itu ya, siapa? Itu yang pertama. Nah, jalannya nanti kita bahas. Jalannya apa? Kita bahas secara sejarah peradaban manusia, jatuh bangunnya manusia. Kalau mengenai jalan tadi yang Mbak Dana bilang, ada orang yang mengatakan bahwa untuk mengenal diri atau mencari jati diri, katakanlah begitu, orang harus masuk ke dalam jalan spiritual. Apakah selalu begitu, Bang Dani? Saya sebetulnya sekarang itu tidak lagi memilah-milah, Mas. Kalau orang itu menyebut mencari kebahagiaan, ya pakai itulah. Kalau Anda menyebut mencari Tuhan, ayo. Kalau mau mencari spiritual, ayo. Gitu. Tetapi memang secara kategorial, kalau kita terangkan ke orang,
ya jalan spiritual itu kan jalan yang membawa kepada apa yang ada di balik semesta ini gitu. Tapi kalau saya sekarang nih Mas Abi, kalau kamu mau cocoknya dengan derita, dari situ dulu. Jadi saya pribadi nggak pisah-pisahin lagi. Tapi kalau misalnya spiritual journey, nah kalau dia mau berani ngomong spiritual journey, ayo nih kita jadi beneran loh ini kan gitu. Makanya kan di Christianity ada retreat, ada haji, ada puasa, ada suluk kalau di tarekat gitu. Nah, saya perhatikan kalau guru-guru yang ya era sekarang ini memang jadi dibuka sih. Tapi lagi-lagi kalau orang itu belum teriak, itu agak percuma juga, Mas Abi. Oke, Bang Dame. Terima kasih. Kita menuju ke ini, Bang Dame ya. Ada yang bertanya nih dari siapa ini? Dari Mbak Uci masih ya. Uci. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya pernah melihat buku pengenalan diri punya kakek saya. Di lembaran kedua, saya melihat tulisan Muhammad seperti bentuk tubuh manusia dan tanda-tanda kematian manusia. Tapi setelah itu saya takut lagi melihat dan membaca buku itu lagi. Nah ini kayaknya dalam nih pengalamannya Bang, terutama tentang ketakutan Iya, melihat gitu. iya. Kalau ada begitu kan, kalau saya lihat buku itu saya langsung ambil itu. Wah ini rahasia apa dalamnya gitu ya Bang ya? Memang ada ilmu simbolisme, Mbak. Ada. Tapi kalau kita dari sudut pandang direct path ataupun Iqra ini, yang kita baca adalah, ya kita bisa baca buku itu kan. Kita teliti bawa kepada seorang guru. Kalau masih ada bukunya itu boleh tuh kita lihat itu. Terus, tapi kalau dari sisi direct path ini, perhatikan nih teman-teman, setiap respon batin kita terhadap apapun. Itu. Jadi bisa jadi buku itu adalah buku yang ditulis oleh orang yang sadar gitu. Quran itu kan banyak perumpamaannya, banyak banget. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dialog-dialog kita di sini pelan-pelan mengajak sahabat-sahabat untuk, oh ini pertanyaan yang muncul di diri saya. Ini pengalaman yang saya mau teliti gitu. Jadi sedapat mungkin kita mulai kurangi yang sifatnya konsepsional, meskipun konsep tetap diperlukan. Ya. Makanya kan buku Iqra ini nggak ada referensi kan Mas Abi, nggak ada bibliografi, nggak ada, cerita aja gitu. Iya betul, betul cerita. Kan itu gunanya dialog malam. kita ini kan. Iya. Tulisan ini apa pertanggungjawabannya gitu kan kira-kira gitu. Iya. Dan ini bukan akademis. Ya silakan Mbak Uci. Ya. Silakan Mbak Uci. Jadi. Oh ini ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan sebelum dilanjutkan. Silakan, ada yang mau bertanya bisa raise hand. Malam ini sebetulnya juga ada teman yang mau sharing, tapi lihat saya di sini belum ada. Sebelum menjawab atau misalnya menerima pertanyaan teman-teman, ada satu lagi Bang Lam ini pertanyaan. Mengapa hidup itu tidak semudah dibayangkan? Maksud saya adalah mengapa kita harus struggle untuk menemukan jati diri, padahal jati diri itu melekat banget di dalam diri kita. Mengapa ketika orang dilahirkan itu tidak langsung mengenal jati dirinya? Harusnya kan bisa langsung bahagia hidup. Itu kan Iya. panjang itu jawabannya. Ya, sebetulnya gini, analoginya itu bisa kita lihat main game. Main game, oke. Kan stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 sampai 10. Kalau kita langsung tahu strateginya nyampe ke 10, nggak asik. Saya sendiri, Mas Abi, ada sih sebenarnya saya ada beberapa hal itu start itu. Saya mau lihat gitu, kayak dukun. Bisa sebetulnya. Kayak Krishna kan tahu dia, tapi kan dia tetap bilang, aku tidak tahu. Sebetulnya dia tahu. Dari proses lahir sampai kembali lagi tahu cerita Adam dan tahu bakal kembali kan gitu. Tapi bahasanya Krishna,
aku membaca pola gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu semua permainan ini langsung itu, ya nggak seru Mas Abi. Saya sendiri juga nggak terlalu mau tahu juga sih. Tapi dikit-dikit lah, intuitively, supaya nggak terlalu oleng gitu. Mas Abi mau saya bacain? Boleh. Oh, nanti Jangan-jangan, ya. jangan. Jangan sekarang ya, nanti aja. Kan Nanti aja. sudah pernah ke India dibacain. Iya, iya, iya. Oh, jangan dong, jangan kasih tahu di sini. Nggak tahu di sini. Iya, maksud saya sebenarnya, jadi kan berarti kan kita sebenarnya dituntut untuk menikmati proses kehidupan ini kan, agar lebih asik gitu. Justru karena Termasuk ketidaktahuan, deritanya. iya, terus ceritanya kan gitu. Saya pernah membaca sebuah cerita, itu ada satu hari malaikat membocorkan rahasia Tuhan ke manusia kan. Sehingga manusia jadi tahu semua dan dia nggak mau ngapa-ngapain. Karena dia tahu ujungnya mau kemana kan. Nah sehingga si malaikat itu kemudian apa namanya tegur gitu untuk ditutup semuanya. Jadi memang apa ya namanya ketidaktahuan kita itu juga bisa jadi membuat kita enjoy menikmati prosesnya, tapi saat yang sama juga membawa derita. Inilah yang mau kita coba untuk dibacakan teman-teman ya, agar penderitaan pun itu bisa dibuat jadi enjoy dalam perjalanan pencarian diri kita ini. Gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau itu. Iqra itu kan ngebantu kita nih teman-teman. Ya. Jadi ada keasikan ketika kita sudah mulai sadar fenomena yang terjadi itu ternyata sign of God. Ada pola, itu kan seru. Ya. Ini boleh saya kenalkan juga nih Mas Abi ya. Kalau teman-teman baca bukunya Robert Adams gitu kan, dia udah enlightened. Wah, udah tahu ujungnya dia. Nah, iya. iya kan? Betul, gitu. betul. Jadi kalau misalnya saya ketemu anak muda juga, ya setidaknya kasih tahulah dia icip center gitu, pusat dirinya. Supaya nggak terlalu oleng gitu. Jadi kalaupun misalnya dia kayak materi sekarang, nyatanya tidak semua orang tertarik juga ke sini. Tidak semua orang sudah terdorong gitu. Punya himmah, strong will. Jadi ketika sudah, kalau seluruh umat manusia beriman, nggak seru Mas Abi. Harus ada Putin gitu kan, harus ada Ukraina. Ya. Kemarin aja nih, tadi kan saya ada acara Mas Abi. Ada cerita satu ibu-ibu. Bang, aku mau cerita nih kenapa. Padahal aku udah belajar sama abang 2 tahun. Pas gempa kemarin, aku panik loh. Sampai zikirnya nggak mempan, dia bilang gitu. Karena bagi dia zikir itu berkata-kata. Saya bilang, belajarlah untuk sadar napas. Karena melambatkan itu kita lebih peace gitu. Iya, justru ketika ada situasi chaos, di situ praktekin ilmu ini. Jadi teman-teman sekalian, justru pada waktu situasi yang berat itu, di situ praktekin Iqra. Nah, forum kita ini adalah forum untuk mempretelinnya gitu, membuka lapisan-lapisannya. Nah, itu hanya bisa terbuka pada kita kalau kita jujur. Kalau jujur nggak terbuka, Tuhan nggak buka. Jujur, rendah hati, tulus. Ya. Bang Damet tadi menyebut buku Robert Adams. Itu sebenarnya buku yang jangan baca teman-teman. Bahaya. Karena begitu Bukan bahaya. apa langsung namanya? ke ujung soalnya. Langsung ke ujung. Itu saya tidak berani baca buku tiap hari. Saya baca buku itu kalau pada saat benar-benar butuh kembali ke center itu tanpa apa ya? Kan kadang-kadang kita misalnya bisa punya beberapa metode yang balik ke center cepat gitu Bang ya. Kayak Iqra ini kan, Iqra cepat baliknya. Tapi ketika ini nggak mempan apa semua, baca buku Robert Adams langsung Bang. Satu hari saya pernah baca buku itu di sebuah ruangan kan. Cuma satu paragraf Bang Damai. Satu paragraf itu langsung tutup bukunya saya, matiin lampu, saya langsung masang selimut. Kalaupun saya besok nggak bangun lagi, I am ready. Sampai begitu. Itu kan sebenarnya kalau bahasa sekarang diomongin kan takut banget maksudnya, nantangin kematian nih gitu kan. Tapi pada saat itu tuh kayak bahkan si pintu kamar itu saya buka kuncinya agar kalau memang benar-benar saya pergi itu nggak membuat si pintu rusak untuk didobrak dan segala macam. Itu apa teman-teman baca buku itu bisa guide banget langsung ke ujung karena itu
mungkin nanti Bang lanjutannya bisa salah satunya nanti Ya. akan ke arah situ. Itu ya betul. Nggak Iya kan apa-apa. Bang Damai? Betul nggak? Oke. Silakan teman-teman. Kalau sudah nggak ada, Mas Sabi, nggak apa-apa kan? Kita kan nggak boleh lama-lama juga nih, Iya, betul. supaya Ini masih banyak harinya kan? masih banyak Sudah hari. 1 jam loh kita. Sudah 1 jam. Cukup Bang Damai ya. Jadi Ya. Kalau tidak apa ada tadi? pertanyaan, cukup dulu. Karena Cukup dulu sudah seperti sampai itu. maksudnya. Iya, ya, betul. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau masih pertanyaan masih saya buka. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini tentang pencarian manusia yang kedua ini. Dan hanya perlu diingat bahwa pencarian yang kedua ini adalah mencari sesuatu yang nggak kita ragukan lagi dalam kehidupan kita. Dan itu kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, Bang Dami, hal-hal yang kecil kan ya. Termasuk pekerjaan, kemudian hubungan, sosial, politik, atau bahkan tentang hubungan kita sehari-hari. Itu latihannya adalah dengan cara apakah aku ragu dengan apa yang aku jalani atau enggak. Silahkan direnungkan selama seminggu ke depan, nanti kita ketemu di depan lagi jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu seperti apa? Membawa kita kemana? Lalu di mana kita mulainya? Nah, Bang Nami akan menjelaskan nanti. Agar kita nggak belok-belok lagi nih. Agar kita mudah cepat sampai ke senternya. Kira-kira begitu, Bang. Oke. Ayo, Bang Nami, silahkan. Ya, terima kasih teman-teman. Terakhir di pertemuan ketiga ini, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita jadi menyadari sesuatu yang kita cari adalah kepastian. Ya. Kepastian yang paling kita butuhkan ataupun yang dekat dengan kita adalah siapa aku. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bicara jalan yang lurus untuk bisa melampaui keraguan itu, membebaskan diri dari keraguan. Ya. Dan itu sejalan dengan ajaran Islam dalam surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki bahwa kami ke jalan yang lurus. Gitu. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Insya Allah bagi yang tidak menyimak di sini nanti akan kita upload di YouTube. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Dami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.